Nama saya Sunggu Simbolon, NIM 28922500065, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan konsep keadilan dalam bisnis yang terdapat di bab 8. Keadilan berasal dari kata adil. Pengertian dari keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif. Setiap orang tidak sama. Adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal ini tentunya harus relevan dengan ketertiban umum, di mana suatu skala keadilan diakui sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Menurut Adam Smith, keadilan disebut yaitu keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif. Ada 3 prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, yaitu prinsip no harm. Menurut Adam Smith, prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup. Prinsip no harm merupakan prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini bertujuan agar dalam suatu interaksi sosial apapun, setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain. Yang kedua yaitu prinsip non-intervention, yaitu prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Yang ketiga, prinsip pertukaran yang adil. Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam
pasar. Persaingan usaha. Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Sebetulnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan ataupun privilege kepada para pelaku bisnis tertentu sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme. Pengertian persaingan. Persaingan menurut Kashmir yang disebut pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Persaingan sehat atau healthy competition, istilah ini menegaskan yang ingin jamin adalah terciptanya persaingan yang sehat. Dengan 118, etika bisnis melihat beberapa istilah di atas dapat dikatakan bahwa apapun istilah yang dipakai, semuanya berkaitan 3 hal, yaitu pencegahan atau penadaan praktik monopoli, menjamin persaingan yang sehat, melarang persaingan yang tidak jujur. Persaingan tidak sehat atau unfair competition. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur dan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan sering dikonotasikan negatif karena dianggap mementingkan kepentingan sendiri. Di sini saya akan menjelaskan etika profesi dan konsep dasar keadilan dalam bisnis yang terdapat di bab 9. Definisi etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya karakter atau watak kesusilaan. Etika berkaitan dengan konsep dan keyakinan individu atau kelompok dalam melakukan sesuatu hal, apakah itu benar atau salah, baik ataupun buruk. Berikut ini adalah tujuan adanya etika dalam kehidupan manusia. 1. Etika merupakan sarana untuk melatih kedalaman sikap dan melatih kemandirian serta tanggung jawab dalam kehidupan. 2. Etika menunjukkan mana yang baik dan buruk serta mengarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. 3. Etika menjadi arah bagi perkembangan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera, tertib, dan harmoni. Etika juga memiliki manfaat dalam kehidupan manusia. 1. Memberikan rasa tanggung jawab kepada manusia. 2. Etika dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku. 3. Berpedoman etika dapat meningkatkan legitimasi dan kredibilitas sebuah entitas. 4. Etika dapat menjadi alat kontrol sosial. 5. Etika dapat melindungi hak-hak anggota atau pekerja. 6. Etika dapat digunakan sebagai acuan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan. Etika profesi. Dalam memahami etika profesi,
Terdapat beberapa aturan yang sebaiknya dipahami bersama. Aturan tersebut diantaranya yaitu: 1. Berupaya untuk meraih yang terbaik. 2. Dapat dipercaya. 3. Dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menjaga perilaku, hormat dan menjaga kerahasiaan. 5. Kejujuran. 6. Kompeten dan perbaikan secara terus-menerus. 7. Berpedoman pada etika. 8. Menjaga integritas. Keadilan dalam bisnis. Harmoni tahun 2021 mengungkapkan beberapa prinsip keadilan dalam etika bisnis yang penting untuk diketahui. Diantaranya adalah adanya prinsip kejujuran, adanya prinsip integritas moral, prinsip kesetiaan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip keadilan. Bab 10. Persaingan usaha dan larangan dalam bisnis. Persaingan bisnis yaitu istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Persaingan adalah etika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencari tujuan yang diinginkan seperti konsumen, bangsa, pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Dampak positif adanya persaingan usaha. Kompetisi merupakan persaingan yang merujuk kepada kata sifat siap bersaing dalam kondisi nyata dari setiap hal atau aktivitas yang dijalani. Tuntutan dunia bisnis dan manajemen yang semakin tinggi dan keras mensyaratkan sikap dan pola kerja yang profesional. Persaingan membantu pemerintah menanggulangi kemiskinan akibat krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Dengan bermunculan usaha baru diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak sehingga masyarakat memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bab 12 yaitu relevansi antara etika dan bisnis. Di dalam kegiatan yang dilakukan manusia, semua diperlukan yang namanya etika. Demikian pula dalam bisnis. Perusahaan tidak boleh melakukan bisnis secara semaunya saja tanpa memikirkan orang lain. Dalam membangun sebuah bisnis, etika harus dilibatkan karena bisnis tidak hanya berbicara tentang penghasilan dan keuntungan yang besar, akan tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan. Jika Anda tidak memiliki etika dalam bisnis Anda akan mengorbankan nyawa banyak orang. Dengan etika dalam dunia bisnis, dan kesadaran semua pihak yang terlibat dalam menjalankan bisnis dengan etika akan dapat mengurangi kesalahan yang dibuat saat membangun bisnis. Relevansi etika dan bisnis. Kata etika yang secara etimologis berasal dari kata Yunani atau ethos. Harafiah berarti adat, kebiasaan, watak, atau kelakuan manusia. Sebagai suatu istilah yang cukup banyak dipakai dalam hidup sehari-hari. Namun kata tersebut memiliki arti yang lebih luas dari sekedar arti etimologis harafiah dalam pemakaian sehari-hari. Sekurangnya dapat dibedakan 3 arti kata etika.
Arti pertama adalah sebagai sistem nilai. Kata etika di sini berarti nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan hidup atau sebagai pedoman penilaian baik buruknya perilaku manusia, baik secara individual maupun sosial dalam suatu masyarakat. Arti pertama ini misalnya dipakai dalam etika Jawa, etika Protestan, dan lain-lain. Dalam dunia bisnis yang telah lama dijangkiti berbagai mitos, antara lain bisnis immoral. Bisnis sebagai maksimalisasi keuntungan dan bisnis sebagai permainan. Salah satu keunikan ajaran Islam adalah mengajarkan para penganutnya untuk melakukan praktik ekonomi berdasarkan norma-norma dan etika Islam. Bahkan diakui oleh para ekonomi Muslim maupun non-Muslim. Dalam Islam diajarkan nilai-nilai